Selamat pagi, siang, atau malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar perencanaan dan pengendalian produksi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, dengan saya sendiri Sabina Rizkian, dan ada rekan saya Gabriela Salomi Thomas, kemudian Yesha Kaliza, Evelyn Felicia, Andini Sukmayu, dan Wichita Wesyana. Jadi perusahaan yang kami pilih adalah CV Perjuangan Indonesia. CV Agonas Perjuangan Indonesia merupakan pabrik sepatu home industry yang berlokasi di Bandung Selatan dan berdiri sejak tahun 2021. Perusahaan ini memproduksi sepatu seperti sepatu safety, yaitu sepatu PDH dan sepatu PDL. Untuk tenaga kerja dan operasional pabrik, tenaga kerja aktif di CV Agonas Perjuangan Indonesia berjumlah 15 orang, lalu proses produksinya terdapat 7 workstation, dan jumlah mesin yang dimiliki oleh CV Agonas Perjuangan Indonesia sebanyak 10 mesin, yang terdiri dari mesin jahit, mesin saset, dan juga mesin pres. Untuk operasional perusahaan berlangsung dari jam 9 pagi hingga 4 sore setiap hari Senin sampai Sabtu, dengan waktu istirahat pada jam 12 siang sampai dengan jam 1. Perusahaan juga libur pada hari raya libur. CV Agonas Perjuangan Indonesia hanya berfokus pada produksi sepatu. Jenis sepatu yang diproduksi ada dua, yaitu sepatu PDL dan PDH atau biasa disebut sebagai sepatu dinas. Seperti pada di gambar, sepatu PDH mempunyai tinggi yang lebih pendek dibandingkan sepatu PDL. Sepatu PDH mempunyai tampilan yang lebih informal dibandingkan sepatu PDL sehingga cocok untuk berbagai acara. Selain itu, CV Agonas Perjuangan Indonesia juga menyediakan garansi selama 1 tahun untuk setiap produk yang mereka jual. Lanjut ke produk dan proses positioning perusahaan, CV Agonas Perjuangan Indonesia memiliki strategi pemasaran yang digunakan untuk menciptakan persepsi tertentu di kalangan konsumen. Meskipun penjualan dilakukan secara online, perusahaan ini memasarkan produk mereka di berbagai segmen pasar, seperti personel militer atau Polri, personel keamanan, pekerja industri berat, dan juga petualang. CV Agonas Perjuangan Indonesia menawarkan sepatu safety dengan kualitas yang baik dan cocok untuk digunakan di lingkungan kerja, baik indoor maupun outdoor. Keunggulan dari CV Agonas Perjuangan Indonesia yaitu bahan berkualitas tinggi, desain ergonomis, harga yang terjangkau, dan juga menerapkan mesin otomatis dan sistem produksi lean agar meminimalisir barang reject dan juga mengefisiensikan waktu produksi. Selanjutnya ada prosedur pemesanan bahan mentah. Bahan mentah dibagi menjadi dua, yaitu bahan mentah utama seperti kain suede, PU leather atau kulit sintetis, dan kulit sapi. Selanjutnya ada bahan mentah pendukung seperti lem, busa angin, polypom, latex, dan benang mata itik. Bahan mentah utama dipesan 1 bulan sekali melalui proses pre-order. Em, dibeli dari supplier. Selanjutnya bahan pendukung dipesan 2 hari sekali karena tidak memerlukan pre-order. Dibeli dari toko retail. Berikut merupakan flowchart dari pemesanan bahan mentah. Proses pemesanan bahan mentah dimulai ketika karyawan mengecek stok di gudang. Setelah mengecek stok, karyawan akan mendata bahan mentah yang habis. Selanjutnya, pemesanan bahan mentah dilakukan di supplier. Setelah penerimaan bahan mentah, kemudian karyawan akan mengecek kuantitas dan kualitas dari bahan mentah yang telah dipesan. Kemudian pada proses penentuan jumlah dan jenis pesanan, produk-produk yang menjadi bahan mentah utama dari sepatu PDL dibeli dalam jumlah besar untuk memenuhi stok kebutuhan selama 1 bulan ke depan dengan cara pre-order. Jumlah pesanan dari pre-order adalah sekitar 40 meter untuk bahan PU leather. Pemesanan dalam jumlah yang banyak juga dilakukan untuk memenuhi demand customer yang cukup tinggi dan sebagai safety stock.
Sehingga apabila demand pada bulan itu lebih banyak dari biasanya, produksi sepatu tetap dapat dilakukan. Selanjutnya, proses penentuan jumlah dan jenis pesanan. Bahan mentah utama dibeli dari supplier dengan melakukan pre-order selama 1 bulan karena pemesanan dilakukan dalam jumlah banyak untuk di stok. Pre-order itu sendiri, contohnya kita membeli pada bulan Februari dan kita memesan pada bulan Januari 1 bulan sebelumnya. Terus pada pemesanan bulan pendukung tidak dapat dilakukan pre-order, tetapi dibeli 2 hari sekali karena bahan tersebut mudah ditemukan di toko retail toko lainnya. Selanjutnya adalah proses penentuan jumlah produksi. CV Agonas memproduksi 10 pasang sepatu per harinya dengan tetap memperhatikan kualitas dalam segi estetika. Selanjutnya, CV Agonas memiliki 15 pekerja tetap sehingga jumlah maksimal untuk produksi dapat dipenuhi. Selanjutnya, proses penentuan waktu produksi. CV Agonas memiliki waktu operasional dari hari Senin sampai Sabtu di jam 9 sampai jam 4 dan libur pada hari libur raya. CV Agonas memproduksi 10 pasang sepatu selama 7 jam kerja setiap harinya. Lalu, pada proses menghitung jumlah tenaga kerja dan mesin, seperti yang sudah diberitahu, CV Agonas Perjuangan sendiri memiliki 15 tenaga kerja dan 10 mesin, yaitu diantaranya terdapat 7 mesin jahit, 2 mesin sesat, dan 1 mesin pres. Untuk pembagian dari 15 tenaga kerja tersebut sendiri, terdapat 1 pekerja pada bagian mesin sesat dan mesin pres, 2 pekerja pada bagian pencetakan pola, 3 pekerja pada bagian penjahitan menggunakan mesin jahit, 2 pekerja di bagian pengeleman sepatu, 3 pekerja pada bagian penjahitan secara manual, dan 1 pekerja pada bagian pemolesan sepatu, quality control, dan terdapat seorang manajer. Berikut adalah beberapa contoh saat proses pembuatan sepatunya. Pada foto pertama ini merupakan saat proses pembuatan pola, dan foto kedua merupakan saat penjahitan sepatu menggunakan mesin jahit, dan foto yang terakhir merupakan penjahitan secara manual yang biasanya dilakukan di tahap-tahap akhir. Lalu pada proses pengendalian produksi, selama masa produksi, bahan-bahan yang sudah dibeli, seperti yang sudah diberitahu tadi, yaitu bahan mentah pendukung dan bahan mentah utama, bahan-bahan tersebut akan digunakan untuk memproduksi 10 pasang sepatu setiap harinya. Dan setelah produksi tersebut dilakukan, akan didapatkan material sisa produksi dan produk yang lolos atau tidak lolos quality control. Produk yang tidak lolos quality control ini, jika masih dapat diperbaiki, maka akan diperbaiki sehingga akan masuk ke workstation kembali, dan jika tidak, akan dikategorikan sebagai barang reject, atau biasanya itu nanti dia akan dijual dengan harga yang lebih murah. Dan tentunya saat pengendalian produksi ini sendiri, akan ada manajer yang mengawasi pada bagian proses produksinya. Mungkin begitu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih.